Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Nurmala Danila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat somasi. Yang pertama mengenai definisi somasi. Nah, somasi itu adalah suatu bentuk peringatan dan atau teguran dari satu pihak kepada pihak lainnya, di mana peringatan atau teguran itu atas dasar telah terjadinya sebuah prestasi atau perbuatan melawan hukum. Nah, somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan ke ranah hukum. Adapun dasar hukum dari somasi yaitu ada di pasal 1238 KUH Perdata yang menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Yang kedua ada di pasal 1234 KUH Perdata, di mana ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah diberi peringatan akan kelalaiannya, namun tetap melalaikan atau jika suatu yang seharusnya dilakukan telah melampaui waktu yang ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur surat somasi. Apa saja sih yang harus ada di surat somasi itu? Yang pertama ada identitas pengirim. Di sini berisi mengenai uraian singkat tentang kedudukan sang pengirim. Kemudian ada identitas pihak yang diberi peringatan atau teguran. Ada uraian singkat tentang permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang harus dilakukan pihak yang diberi teguran. Yang keempat, ada tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran atau peringatan. Dan yang terakhir, ada tenggat waktu pemenuhan yang harus dipenuhi oleh pihak yang diberi teguran. Adapun contoh somasinya berupa, ini adalah contoh surat somasi. Contoh surat somasi ini, yang pertama itu ada identitas dari pihak yang diberi peringatan. Di sini pihak yang diberi peringatannya itu adalah Arman Hermawan, di mana dia itu tinggal di Jalan Pelajar Pejuang. Kemudian di sini ada identitas pengirim. Nah, identitas pengirimnya itu adalah advokat yang diberi wewenang oleh Bari Hadikusumo. Kemudian ini ada tentang uraian permasalahan di mana di sini bahwa Bari Hadikusumo dan Arman Hermawan itu telah membuat suatu perjanjian hutang pihutang ke notaris Sarah di Kota Bandung. Di sini bahwa Arman Hermawan itu memberi pinjaman ke Bari Hadikusumo sebesar 1 juta dan setiap sebulannya diangsur 120.000 untuk 10 kali pembayaran. Di sini bahwa Arman Handbauer itu tidak membayar angsurannya pada bulan ketiga dan seterusnya. Dan sampai waktu bulan ke-10 akhir dari pembayaran, ternyata Arman Hermawan tidak juga membayarnya. Nah, di sini struktur yang keempat itu ada tentang tuntutan hukum. Nah, tuntutan hukumnya ini bahwa Saudara Arman Hermawan itu harus segera membayar utangnya sebesar 860.000. Dan yang terakhir ini ada mengenai tenggat waktunya. Nah, tenggat waktunya itu ada waktunya itu 3 kali 24 jam sejak diterimanya somasi ini oleh Saudara Arman Hermawan. Seperti itu. Seperti inilah contoh surat somasi yang saya buat. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.